Kali ini Sinta bakal bacain 2 teks resensi untuk kamu. Dan kamu harus membandingkan resensinya berdasarkan penyajian isi. Oke, kita langsung aja ke resensi yang pertama. Judul: Agar Menulis Mengarang Bisa Gampang, pengarang Andreas Hareva, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2002, halaman IXI 103 halaman. Aktivitas menulis seringkali dikaitkan dengan bakat seseorang, padahal tidak selamanya bakat dapat membuat aktivitas tulis-menulis menjadi selancar dan semudah yang kita bayangkan. Berulang kali para pakar menyatakan bahwa menulis merupakan pelajaran dasar yang sudah kita dapatkan semenjak duduk di bangku sekolah dasar, bahkan di taman kanak-kanak. Dengan kata lain, mengarang adalah keterampilan sekolah dasar. Namun, seringkali ketika kita hendak menuangkan ide-ide kita dalam bentuk tulisan, sesuatu yang bernama bakat selalu menjadi semacam kambing hitam yang harus dipersalahkan. Mengarang bukanlah pekerjaan yang mudah, namun juga bukan merupakan hal yang sulit jika ada komitmen. Janji pada diri sendiri, tentu saja jika komitmen itu diniati untuk benar-benar ditepati. Komitmen inilah satu lagi kata kunci agar proses menulis dan mengarang menjadi mudah. Komitmen tersebut adalah janji pada diri sendiri bahwa saya akan menjadi penulis. Jadi, menulis itu bukan perlu bakat, sebab bakat tidak lebih dari minat dan ambisi yang terus-menerus berkembang. Jika bakat bermakna demikian, segala sesuatu memerlukan bakat, tidak hanya dalam soal tulis-menulis. Masalahnya kemudian, bagaimana agar ambisi tersebut terus dipelihara sampai waktu yang lama? Jawabannya komitmen pada diri sendiri. Nah, jadi itu dia teks resensi yang pertama. Kita lanjut ke teks resensi yang kedua. Judul: Istanbul Kenangan Sebuah Kota. Penulis Orhan Pamuk, penerjemah Rahmani Astuti, penerbit Serambi, tahun terbit 2015, halaman 561 halaman. Istanbul atau dulunya dikenal dengan nama Bizantium merupakan kota yang paling penting dalam sejarah. Kota ini menjadi ibu kota dari 4 kekaisaran, yaitu Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Romawi Timur, Kekaisaran Latin, dan terakhir Kekaisaran Utsmaniyah. Penyebaran agama Kristen mengalami kemajuan pada masa Kekaisaran Romawi dan Romawi Timur sebelum Utsmaniyah menaklukkannya pada tahun 1453 di bawah kepemimpinan Mehmed Id Muhammad Al-Fatih yang mengubahnya menjadi pertahanan Islam sekaligus ibu kota kekhalifahan terakhir. Kesultanan Utsmaniyah berakhir pada tahun 1922. Istanbul beralih menjadi Republik Turki pada tahun 1923. Namun tak banyak kemajuan yang terjadi pada periode ini. Kota yang dahulunya pernah menjadi rebutan karena kekayaan dan posisinya yang strategis mendadak diabaikan setelah Kesultanan Utsmani jatuh. Sebaliknya, kota ini menjadi lebih miskin, kumuh, dan terasing. Kegemilangan kota ini perlahan memudar. Rakyat hidup dalam kemiskinan dan penderitaan akan kenangan kejayaan masa lalu. Seakan-akan begitu kami aman berada di rumah kami, kamar tidur kami, ranjang kami, maka kami dapat kembali pada mimpi-mimpi tentang kekayaan kami yang telah lama hilang, tentang masa lalu kami yang legendaris. Halaman 50. Sebesar apapun hasrat untuk meniru Barat dan menjalankan modernisasi, tampaknya keinginan yang lebih mendesak adalah terlepas dari seluruh kenangan pahit dari kesultanan yang jatuh, lebih menyerupai tindakan seorang pria yang diputus cinta membuang seluruh pakaian, barang-barang, dan foto-foto bekas kekasihnya. Namun, karena tidak ada sesuatu pun, baik dari Barat maupun dari tanah air sendiri, yang bisa digunakan untuk mengisi kekosongan itu, dorongan kuat untuk berkiblat ke Barat sebagian besar merupakan usaha untuk menghapus masa lalu. Pengaruhnya pada kebudayaan bersifat mereduksi dan membuat kerdil. Mendorong keluarga seperti keluargaku yang meskipun senang melihat kemajuan Republik, melengkapi perabot rumah mereka yang layak museum.
Sesuatu yang di kemudian hari aku ketahui sebagai misteri dan kemurungan yang mewabah, kerusakan pada masa kanak-kanakku sebagai kebosanan dan kemuraman, rasa jemu mematikan yang kuhubungkan dengan musik ala Turka yang membuat nenekku bergerak untuk mengetuk-ngetukkan kakinya yang bersandal. Aku melarikan diri dari situasi ini dengan membangun mimpi. Halaman 43. Jadi itu dia 2 teks resensi yang udah aku bacain khusus untuk kamu. Udah kamu dengerin baik-baik kan? Sekarang kamu kerjain latihannya yang ada di LKS. Sesuaikan dengan instruksinya ya. Semangat!